Inter Milan harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Lazio dalam laga penuh drama di San Siro, dan gagal memanfaatkan hasil imbang Napoli untuk merebut puncak klasemen Serie A. 2 kali unggul, 2 kali disamakan, 2 kali dihantam oleh Pedro yang menjadi sosok antagonis bagi publik tuan rumah. Pertandingan berjalan penuh ketegangan dan kejutan. Inter sempat 2 kali memimpin lewat gol Jan Bisek dan Denzel Dumfries. Namun Lazio selalu berhasil menyamakan kedudukan berkat aksi Pedro. Pemain asal Spanyol itu mencetak 2 gol krusial. Yang pertama disahkan oleh VAR setelah awalnya dianulir karena dugaan offside, dan yang kedua dicetak dari titik penalti pada menit ke-90, setelah wasit menunjuk titik putih usai bola mengenai tangan Bisek dalam upaya menutup tembakan Castellanos. Nerazzurri sempat berharap pada menit-menit akhir ketika Marko Arnautovic mencetak gol. Namun harapan itu sirna setelah wasit menganulirnya karena offside. Hasil ini membuat Inter tetap tertahan di posisi kedua klasemen, 1 poin di belakang Napoli, yang juga ditahan imbang 0-0 oleh Parma. Dengan hanya 1 pertandingan tersisa dan Napoli akan menjamu Cagliari yang sudah aman dari degradasi, peluang Inter merebut Scudetto kini semakin menipis. Malam di San Siro pun berakhir dengan perasaan frustrasi dan asa yang tergantung di ujung harapan. Hasil imbang yang diraih Inter Milan dan Napoli pada giornata ke-37 Serie A membuat peluang meraih Scudetto kini berada di tangan Partenope. Dengan 1 laga tersisa, Napoli akan memainkan match point di kandang sendiri, Stadion Diego Armando Maradona, melawan Cagliari yang sudah aman dari degradasi. Bagi Inter, mimpi untuk menyalip Napoli pupus setelah gol Pedro di menit akhir memaksa hasil imbang 2-2 melawan Lazio di San Siro. Sementara itu, di Tardini, laga antara Parma dan Napoli berakhir tanpa gol sejak awal hingga peluit panjang. Kekecewaan tampak jelas dari pihak Inter. Tidak satupun pemain atau perwakilan klub yang hadir di hadapan media setelah pertandingan. Keputusan ini menandai adanya diam dari media yang diberlakukan klub. Menurut laporan Sky, keputusan ini kemungkinan besar dipicu oleh rasa frustrasi terhadap jalannya pertandingan, terutama terhadap kepemimpinan wasit Daniel Civi yang dinilai kontroversial. Disebutkan pula bahwa setelah pertandingan, para pemain Inter tetap berada di ruang ganti untuk berdiskusi secara tertutup dengan para petinggi klub. Dengan hanya 1 pertandingan tersisa dan kondisi klasemen saat ini, tekanan semakin besar bagi Inter. Nasib mereka kini bergantung pada hasil Napoli kontra Cagliari, sebuah situasi yang menambah dramatis akhir musim Serie A kali ini. Daniel Civi ditunjuk sebagai wasit utama dalam laga antara Inter Milan dan Lazio yang berlangsung pada giornata ke-37 Serie A. Wasit asal Padova ini dibantu oleh Meli dan Alassio sebagai asisten, sementara Marcenaro bertugas sebagai ofisial keempat. Di ruang VAR, tugas pengawasan diemban oleh Di Paolo, didampingi oleh Guida. Namun, performa Civi dalam pertandingan ini menuai banyak kritik. Sang pengadil dianggap gagal mengendalikan jalannya laga dan membuat sejumlah keputusan yang meragukan. Sepanjang pertandingan, ia dinilai melakukan kesalahan demi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada ritme serta tensi pertandingan. Meski VAR turun tangan dalam beberapa momen penting dan membantu menegakkan keadilan dalam situasi-situasi krusial, banyak interpretasi Civi yang tetap menimbulkan kebingungan dan keraguan. Kritik pun datang dari berbagai pihak yang menilai kepemimpinan Civi tidak memuaskan dan jauh dari standar yang diharapkan dalam laga penting seperti ini. Jurnalis dan komentator Filippo Tramontana mengungkapkan kekecewaannya atas hasil imbang 2-2 yang diraih Inter Milan saat menjamu Lazio. Dalam video editorialnya untuk FC Internews, Tramontana menilai Nerazzurri telah menyia-nyiakan peluang emas untuk kembali menyalip Napoli di klasemen. Saya sangat kecewa. Ini adalah peluang yang bisa dimanfaatkan. Saya benar-benar percaya bisa menang. Apalagi setelah gol Dumfries yang membuat skor jadi 2-1, ujar Tramontana. Tapi Inter malah membuang kesempatan luar biasa ini. Ia menyoroti penurunan performa Inter di babak kedua yang menurutnya menjadi pola yang terus berulang. Inter menurunkan barikade di babak kedua, dan seperti biasa kebobolan. Padahal pertandingan sudah kembali ke jalur yang tepat. Namun lagi-lagi mereka kehilangan konsentrasi di akhir, dan memberikan penalti secara cuma-cuma.
Tramontana juga menyoroti betapa beratnya persaingan dengan Napoli. Kita harus realistis. Bagaimana mungkin berharap Napoli tidak menang di kandang sendiri melawan Cagliari yang sudah aman? Sebagai penutup, ia melontarkan kritik pedas kepada lini serang Inter. Pedro, di usia 37 tahun, masih 10 kali lebih baik dari Taremi, Arnautovic, dan Korea yang kita miliki. Legenda sepak bola Brasil, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, yang akrab dijuluki Il Fenomeno, menyampaikan dukungan hangatnya kepada Inter Milan menjelang partai final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Hal tersebut diungkapkannya saat diwawancarai oleh Sky Sport di sela-sela ajang Formula One Grand Prix Emilia-Romagna di Imola. Semoga yang terbaik untuk Inter. Ini akan menjadi final Liga Champions yang bersejarah melawan PSG. Forza Inter, sempre. Semoga beruntung, ujar Ronaldo penuh semangat. Ronaldo, yang pernah berseragam Inter Milan pada periode 1997 hingga 2002, tetap menunjukkan kedekatannya dengan klub asal Milan itu, meski telah pensiun dari dunia sepak bola profesional. Suasana duka menyelimuti kubu Inter Milan setelah hasil imbang melawan Lazio, membuat peluang meraih Scudetto hampir mustahil. Harian La Gazzetta dello Sport tak segan menyorot tajam kegagalan Nerazzurri dengan judul provokatif. Pada akhirnya, kita bicara soal apa? Soal Scudetto yang dibuang Inter. Kalimat yang mencerminkan suasana hati mayoritas tifosi Inter yang kecewa berat. Dalam analisanya, Gazzetta menyebut kecil kemungkinan Cagliari, yang sudah aman, mampu mencuri poin dari Napoli di Stadion Maradona. Kecuali terjadi kejutan besar layaknya Roma Lecce 2-3 pada tahun 1986, maka Napoli sudah dianggap juara yang tertunda, meski hanya bermain imbang di Parma. Inter 2 kali unggul atas Lazio, dan 2 kali pula disamakan, keduanya berkat intervensi VAR. Catatan ini kami dedikasikan kepada para penolak teknologi VAR. Tulis Gazzetta dengan nada sarkastik. Tanpa VAR, Inter bisa saja memenangkan laga dan menyegel Scudetto. Penalti di menit akhir akibat pelanggaran handball Jan Bisek pada tembakan Castellanos menjadi penentu akhir, dengan Pedro sukses menjalankan tugas dari titik putih. Ironi semakin terasa ketika Gazzetta mengingatkan bahwa musim Inter dimulai dengan hasil 2-2 melawan Genoa di bulan Agustus, juga akibat penalti karena handball Bisek di menit akhir. Kini musim mereka nyaris berakhir dengan cara yang sama. Bocah ini punya potensi besar, tapi dia harus belajar menjaga posisi tangan dan sikunya, tulis mereka dalam nada sinis. Tak berhenti di situ, kritik juga diarahkan pada pelatih Simone Inzaghi. Disebutkan bahwa ini kali kedua sang allenatore gagal merebut gelar Serie A dari posisi unggul, setelah yang pertama pada 2022 kala dikalahkan Milan. Inzaghi kini di hadapan masa depan yang ekstrim. Putih atau hitam, semuanya atau tidak sama sekali. Jika ia menjuarai Liga Champions, ia akan disucikan. Tapi jika gagal, kritik tajam tak terelakkan. Apakah semua memang harus ditentukan oleh bola kena tiang masuk atau keluar? Pertanyaan yang menyentuh hati para pendukung Inter, dan mungkin juga menjadi penentu masa depan pelatih mereka. La Gazzetta dello Sport kembali menyoroti kegagalan Inter Milan mempertahankan keunggulan atas Lazio, dan menyebut tanggal 31 Mei sebagai hari penentuan nasib musim Nerazzurri. Harian olahraga ternama Italia itu menyebut Inter telah membuang peluang Scudetto dengan cara yang paling autodestruktif, kejam, dan tak masuk akal. Dari Parma datang hasil yang diimpikan Simone Inzaghi, sebuah hadiah yang tak terbayangkan 10 hari sebelumnya. Nasib telah kembali ke tangan Inter, yang bahkan sempat 2 kali memimpin lewat gol Bisek dan Dumfries. Namun dengan cara yang sama, 2 gol juga mereka berikan begitu saja kepada Lazio, tulis Gazzetta. Media yang kerap dijuluki La Rossea itu juga menambahkan bahwa kekalahan ini bisa lebih menyakitkan dibanding kegagalan 2022 kala Inter disalip Milan. Scudetto ini terasa sangat dekat, hanya beberapa menit dari genggaman, dan kini justru mengancam menjadi luka yang lebih dalam. Tak luput dari kritik adalah Marko Arnautovic. Penyerang veteran itu dianggap sebagai tokoh tragis. Dulu mencetak gol untuk Bologna dalam kekalahan Inter akibat blunder Radu, kini justru gagal memanfaatkan peluang emas di menit ke-95 yang bisa menyelamatkan timnya.
Sundulan kacau dan goyahnya kontrol bola Arnautovic berpotensi menjadi meme musim panas bagi tifosi, sindir Gazzetta. Meski kegagalan ini tak akan menghapus perjalanan heroik Inter ke final Liga Champions melawan PSG, luka ini tetap terasa menyakitkan. Hasil imbang Napoli melawan Genoa sempat menghapus trauma masa lalu. Tapi hasil imbang melawan Lazio membuka kembali luka lama yang lebih dalam. 2 kali unggul, 2 kali disamakan. Sakitnya benar-benar terasa, tutup Gazzetta. Kini semua mata tertuju ke 31 Mei. Antara mimpi terbesar di Eropa atau musim yang dikenang karena apa yang seharusnya bisa terjadi.